Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukmanur Alam. Di sini saya akan membahas materi tentang syirik. Pertama, pengertian syirik. Syirik adalah muara dari berbagai kejahatan dan penyelewengan. Syirik juga merupakan rusaknya pikiran atau tingkah laku. Syirik pada hakikatnya adalah ucapan atau akidah tanpa ilmu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian syirik adalah penyekutuan Allah SWT dengan yang lainnya. Misalnya, pengakuan kemampuan ilmu daripada kemampuan dan kekuatan Allah SWT, peribadatan selain kepada Allah SWT dengan menyembah patung, tempat-tempat keramat dan kuburan, dan kepercayaan terhadap kemampuan peninggalan-peninggalan nenek moyang yang diyakini menentukan dan mempengaruhi jalan kehidupan. Menurut Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, pengertian syirik adalah menyekutukan Allah SWT dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma atau nama-nama dan sifatnya, atau salah satunya. Jika seorang hamba meyakini bahwa ada sang pencipta atau sang penolong selain Allah SWT, maka ia itu adalah musyrik. Nah, jika ia berkeyakinan bahwa ada Tuhan selain Allah SWT yang berhak untuk disembah, maka ia telah musyrik. Dan jika ia berkeyakinan bahwa ada yang menyerupai Allah SWT dalam asma atau nama-namanya dan sifat-sifatnya, maka ia telah musyrik. Lalu jenis-jenis syirik apa saja? Pertama, syirik al-istiqlal, yaitu menetapkan pendirian bahwa Tuhan itu ada dua dan keduanya bebas bertindak sendiri-sendiri, seperti syiriknya orang Majusi, penyembah api. Menurut mereka Tuhan itu ada dua. Pertama, Ahura Mazda, Tuhan dari segala kebaikan, dan Ahriman, Tuhan dari segala kejahatan. Lalu syirik at-tab'id, yaitu menyusun Tuhan terdiri dari beberapa Tuhan sebagai syiriknya orang Nasrani. Yang ketiga yaitu syirik at-taqrib, yaitu beribadah memuja kepada yang selain Allah SWT untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sebagaimana syiriknya orang jahiliyah zaman dahulu. Syirik at-taqlid, yaitu memuja, beribadat kepada yang selain Allah SWT karena taklid atau turun-temurun atau turun-turunan kepada orang lain. Lalu syirik al-asbab, yaitu menyandarkan pengaruh kepada sebab-sebab yang biasa, sebagaimana syiriknya orang-orang ahli filsafat dan penganut paham naturalis. Mereka berkata bahwa segala kejadian alam ini tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan, meskipun Tuhan itu ada, melainkan adalah sebab akibat daripada alam itu sendiri. Lalu syirik al-ikhraj, yaitu beramal bukan karena Allah SWT. Lalu yang ketiga atau C, pembagian syirik secara kuantitas dan kualitas. Pembagian syirik secara kuantitas dapat dibagi tiga, yaitu 1. Syirik uluhiyah, yaitu menyekutukan Allah SWT dalam arti meyakini adanya Tuhan selain Dia sebagai pencipta alam semesta. Kedua, syirik rububiyah, yaitu menyekutukan Allah SWT dalam arti meyakini adanya Tuhan selain Dia sebagai pemelihara dan pengatur alam semesta. Lalu yang ketiga, syirik ubudiyah, yaitu menyekutukan Allah SWT dalam arti meyakini adanya Tuhan selain Dia sebagai yang disembah. Dengan kata lain, seseorang menyembah Allah SWT sekaligus menyembah Tuhan-Tuhan lain. Lalu secara kualitas syirik dapat dibagi dua, yaitu 1. Syirik besar, syirik al-akbar, yaitu meyakini adanya Tuhan selain Allah SWT, yang disebut syirik besar karena menyekutukan Tuhan secara keseluruhan.
begitu besarnya sehingga dosa pelaku syirik ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara teologis tidak semua orang musyrik disamakan dengan kafir, karena di antara mereka ada yang tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan orang kafir yang sebenarnya. Namun karena dosa-dosanya tidak diampuni Tuhan, maka di akhirat ia akan masuk neraka. Kedua, syirik kecil. Syirik al-asghar, yaitu melakukan sembahan bukan karena Allah Subhanahu wa taala tetapi karena manusia. Misalnya, seseorang melaksanakan sholat bukan karena Tuhan, tetapi karena manusia agar disebut alim atau soleh atau soleha. Dalam Islam, syirik bentuk ini disebut juga dengan riya. Disebut syirik kecil karena menyekutukan Tuhan hanya dalam beribadah. Selanjutnya, untuk pengerjaan lembar kerja peserta didik atau soal, yaitu melalui link. Untuk link ini nanti bisa dikirim melalui grup WA atau dikirim melalui grup-grup di kelas. Demikian video ini kami buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.